Informasi ini dikirim langsung oleh subscriber saya. Katanya, timnya sering banget kalah lawan tim yang terlihat lebih lemah. Nah, saya penasaran banget dong. Dan saya coba cek satu persatu dan ternyata ada kesalahan yang cukup fatal. Nah, hari ini saya akan memperbaiki semuanya tanpa gimmick, tanpa settingan, dan nanti kita lihat bareng-bareng apakah strategi baru ini bisa bikin timnya menang atau justru malah tumbang. Nah, sebelum mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Dan saya mau bilang, kalau saya itu bukan pelatih profesional. Bukan juga mau so tahu. Tapi, saya cuma mau nyoba bantu subscriber saya berdasarkan pengalaman dan logika permainan yang sering saya terapkan. Oh ya, kalau kalian suka konten analisis jujur kayak gini, boleh dong klik tombol like dan juga subscribe-nya guys. Nah, tujuannya yaitu biar saya tahu nih, kira-kira kalian tertarik nggak ya konten seperti ini? Kalau ya, jadi saya bisa lanjut bantu subscriber lain ke depannya. Oke guys, langsung saja mari kita bahas hal pertama yang saya lakukan sebelum merombak formasi Niko FC, yaitu kita lihat dulu formasinya guys. Ya, sekilas kelihatan normal sih, tapi ada beberapa posisi yang bikin tim ini gampang banget kebobolan. Oh iya, jadi Niko FC itu adalah tim milik Coach Niko ya guys ya. Nah, Coach Niko sendiri kebetulan sering banget menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau secara militer. Dan kadang Bang Niko juga sering banget top up token maupun bundle lain guys. So buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan jasa top up NN Top 11, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi secara keseluruhan kualitas pemain Bang Niko sebenarnya bagus ya guys ya, tapi saya lihat Coach Niko masih sering banget gonta-ganti formasi dari 3 back sampai ke 4 back. Dan sepertinya dia belum punya satu formasi andalan musim ini guys. Niko FC saat ini terlihat lebih sering menerapkan formasi 3-1-2-3-1, tapi ada beberapa hal yang langsung kelihatan. Pertama, 3 back tengah terlalu rapat dan posisinya terlalu dekat dengan kiper. Nah, hal ini bikin ruang di belakang gelandang jadi terlalu lebar guys. Kedua, di depan back ada satu gelandang bertahan, tapi posisinya juga terlalu mundur. Ketiga, 2 gelandang tengah ditempatkan di belakang garis tengah, yang bikin transisi ke depan jadi sedikit lebih lambat. Dan keempat, 2 penyerang saya punya mentalitas menyerang, tapi posisinya terlalu dalam guys. Jadi kadang mereka sering nggak sinkron dengan striker. Kelima, striker sendiri posisinya terlalu jauh di area depan ya guys ya. Jadi biasanya dia bakal sering banget terisolasi dan sering banget gak dapat support dari pemain lainnya, terutama dari gelandang serang sih. Ya, menurut saya secara keseluruhan sih formasi ini bikin tim Bang Niko terlalu pasif di area tengah dan terlalu agresif di area depan, yang bikin tim ini nggak punya koneksi yang kuat antar lini. Coach Niko juga sempat nyoba pakai formasi 4-2-1-3 guys. Nah, di atas kertas formasi ini tuh kelihatan stabil ya guys ya, tapi lagi-lagi masalahnya bukan pada formasi, tapi pada penempatan pemain, kemudian mentalitas, dan menurut saya taktik yang diterapkan oleh Bang Niko sendiri. Oke, jadi di sini Bang Niko nempatin 2 gelandang yang menurut saya terlalu pasif, jadi mereka nggak bantu transisi ke depan. Kemudian gelandang serang dia sendirian di tengah, tapi sepertinya dia nggak dapat support dari belakang maupun dari pemain sayap guys. Dan 3 penyerang di depan punya mentalitas menyerang, dan ini menurut saya kurang sinkron sih sama build up dari lini tengah. Back sayap juga terlalu lebar dan mereka sering naik, yang bikin celah di belakang terlalu terbuka dan hasilnya tim jadi terputus antar lini guys. Build up jadi lambat, serangan gak tajam, dan pertahanan gampang banget ditembus. Nah, berhubung karena Coach Niko sering pakai 2 formasi, so jadi saya putuskan untuk fokus perbaiki satu formasi aja guys, yaitu formasi utama 3-1-2-3-1. Alasannya kenapa Bang? Nah, karena
Dari susunan pemain yang ada, formasi 4 back kelihatannya belum cocok dengan skema pemain yang dimiliki oleh Nico FC. Jadi saya akan optimalkan formasi 3 back tengah ini, guys. Tapi dengan penyesuaian posisi, peran, dan mentalitas yang lebih sinkron. Nah, setelah saya analisis, saya mulai perbaiki formasi utama Nico FC. Pertama, saya tarik posisi 3 back tengah agar sedikit melebar. Tujuannya supaya mereka bisa cover area yang lebih luas dan nggak terlalu dekat dengan kiper ya guys ya. Jadi saya tempatkan mereka di posisi terbaiknya masing-masing biar mereka bermain lebih optimal dan posisinya agak sedikit melebar. Kemudian untuk gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah juga saya sesuaikan. Saya tarik ke posisi terbaik mereka supaya transisi dari belakang ke tengah itu menjadi lebih lancar guys. Gelandang serang saya naikkan sedikit, sejajar dengan 2 penyerang sayap. Nah, hal ini tentu bisa bikin koneksi antar lini jadi lebih kuat. Lalu striker saya tarik sedikit ke belakang, masih di posisi terbaiknya sih, tapi sekarang lebih dekat dengan gelandang serang. Jadi nantinya dia nggak bakal terisolasi lagi seperti di formasi sebelumnya ya guys ya. Nah, untuk mentalitas saya ubah juga guys. Sebelumnya 2 penyerang saya punya mentalitas menyerang. Kali ini saya pilih satu aja guys, yaitu penyerang sayap kiri, karena dia punya keahlian sebagai penyerang bayangan. Lalu untuk penyerang sayap kanan saya beri mentalitas standar atau nggak pakai mentalitas sama sekali, karena menurut saya dia lebih cocok sebagai penyerang serbaguna sih, sesuai keahlian khususnya. Jadi yang punya mentalitas menyerang hanya 2 pemain aja guys di depan, yaitu striker dan juga penyerang sayap kiri. Setelah formasinya saya sesuaikan ya, kemudian saya ubah sedikit taktiknya juga. Sebelumnya Nico FC pakai mentalitas menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya tekanan rendah, tackle mudah, kemudian untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan untuk jebakan offside aktif. Kali ini saya ubah 2 hal. Pertama, fokus umpan saya arahkan ke sayap kiri, karena penyerang sayap kiri punya keahlian khusus sebagai penyerang bayangan. Dia juga produktif dan juga kreatif. Kedua, serangan balik cepat saya nonaktifkan. Tujuannya supaya tim kita bisa lebih fokus kuasai bola dan bangun serangan dengan lebih tenang guys. Dan sisanya masih sama seperti taktik sebelumnya guys ya, karena secara umum ya gaya main Nico FC menurut saya sudah cukup cocok dengan karakter pemain yang ada guys. Ya, sekilas memang formasi Nico FC ya nggak banyak berubah sih. Masih pakai formasi 3-1-2-3-1, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa penyesuaian penting yang bikin cara main tim ini menjadi jauh lebih sinkron dari sebelumnya guys. Nah, sebelumnya 3 back tengah yang ditempatkan oleh Coach Nico terlalu rapat dan terlalu dekat dengan kiper ya guys ya. Sekarang saya lebarkan sedikit dan ditempatkan di posisi terbaiknya masing-masing guys. Nah, tujuannya jelas, yaitu biar mereka bisa cover sisi lapangan dengan lebih baik seperti yang kita bahas tadi. Kemudian gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah sebelumnya terlalu mundur yang bikin transisi jadi lambat. Sekarang saya naikkan ke posisi ideal mereka supaya mereka bisa bantu build up lebih aktif lagi. Dan gelandang serang saya sejajarkan dengan 2 penyerang sayap. Nah, tujuannya biar koneksi antara lini jadi lebih kuat. Striker juga saya tarik sedikit ke belakang, tujuannya biar dia nggak terisolasi lagi. Dari sisi mentalitas, sebelumnya 2 penyerang sayap sama-sama menyerang, sekarang saya pilih satu aja guys, yaitu penyerang sayap kiri, karena dia punya keahlian khusus penyerang bayangan ya guys ya, dan dia juga punya skill menyerang yang menurut saya sangat mumpuni lah. Sementara penyerang sayap kanan saya set lebih fleksibel. Nah, untuk taktik sebelumnya fokus umpan masih umum dan serangan balik cepat aktif. Sekarang saya coba arahkan untuk fokus umpan ke sayap kiri sesuai kekuatan pemain, dan saya nonaktifkan serangan balik supaya tim bisa lebih tenang saat menguasai bola. Jadi walaupun formasinya terlihat sama, tentu cara mainnya sekarang jauh lebih terstruktur dan sesuai dengan karakter tiap pemain yang dimiliki oleh Nico FC. Oke, dan setelah semua formasi dan taktik saya atur, saya penasaran banget nih, apakah perbaikan ini benar-benar bisa bikin Nico FC lebih siap? Nah, untuk membuktikannya, jadi saya pilih lawan yang dulu pernah bikin Nico FC tumbang, yaitu Hong Kong United.
Nah, di babak 16 besar kompetisi Cup musim ini, Nico FC kalah 2 kali lawan tim ini, guys. Leg pertama kalah 4-1 pakai formasi 3-1-2-3-1. Leg kedua kalah telak 6-2 pakai formasi 4-2-1-3. Nah, kali ini saya pakai versi perbaikan dari formasi 3-1-2-3-1 dan semua posisi sudah disesuaikan. Mentalitas pemain udah diatur dan taktik difokuskan ke sisi kiri sesuai kekuatan pemain kita, guys. Oh ya, di laga ini saya sebenarnya nggak cari kemenangan yang besar ya, guys ya. Saya cuma mau tahu nih, apakah tim ini sekarang lebih stabil, lebih sinkron, dan nggak panik lagi saat lawan tim kuat. Nah, hasilnya ternyata benar-benar di luar dugaan loh, guys. Nico FC ternyata berhasil mengalahkan Hong Kong United dengan skor telak 7-3, guys. Tim yang dulunya nyingkirin mereka di babak 16 besar ternyata tumbang juga. Formasi dan taktik yang kelihatan sederhana ternyata punya dampak besar banget kalau disusun sesuai karakter pemainnya, guys. Nico FC sekarang bukan cuma stabil, tapi juga tajam dan lebih percaya diri. Oh ya, walaupun Nico FC berhasil menang telak dan formasi barunya kelihatan lebih stabil, saya lihat ada satu masalah yang masih sering muncul, yaitu lini pertahanannya, guys, terutama di menit-menit krusial ya, guys ya. Jadi saya perhatiin di beberapa pertandingan terakhir saat lawan tim yang cukup kuat atau bahkan sedikit lebih lemah sekalipun, kiper utama Nico FC sering banget kehilangan konsentrasi dan dia sering banget kebobolan bukan karena kualitas lawan, tapi karena faktor individu. Ya, saat back udah punya performa bagus, mereka punya performa 7, si kiper performanya stagnan di angka 6 terus, guys. Bahkan saya cek di beberapa pertandingan dia dapat performa 4 dan itu buruk banget sih. Ya, jadi saya lihat ini bukan soal taktik aja, guys ya, tapi soal tipe pemain. Karena di game Top 11 tuh kita tahu ya, guys ya, ada beberapa tipe pemain, guys. Jadi nggak semua pemain bintang itu bagus. Ada 4 tipe pemain. Yang pertama pemain jelek, kedua pemain biasa, ketiga bagus, dan yang keempat itu bagus banget, guys. Performanya itu stabil di angka 10, 9, 10, 9, 10. Pemain jelek performanya itu di bawah 6 atau di bawah 7 lah. 6, 5, 4, 6, 5, 4 itu pemain yang jelek banget. Kalau kalian punya, lebih baik pecat aja, guys. Kalau nggak jual. Nah, kiper Nico FC sekarang saya nilai sebagai tipe pemain biasa. Jadi saat lawan tim bagus atau bahkan tim yang sedikit lebih lemah pun, yang tentu aja punya finishing tajam, dia sering banget kebobolan, guys. Jadi saran saya sih buat Bang Nico atau buat Nico FC, mungkin kedepannya harus mulai regenerasi kiper deh. Bisa mulai dari akademi remaja untuk jangka panjang, atau mungkin bisa cari pemain bertalenta di lelang. Lalu seperti biasa dilatih lagi secara individu, skill maupun kualitasnya biar lebih terpadu, biar lebih bagus, biar lebih efektif. Karena di game Top 11 tuh kiper bukan cuma soal rating aja ya, guys ya, tapi soal mentalitas, konsentrasi, dan kemampuan bertahan di momen-momen krusial. Dan saya sering banget dapet lawan yang kipernya itu kualitasnya nggak terlalu besar tapi GG banget, Pak. Kalau kipernya udah punya performa bagus ya, 7+, pokoknya tim kita siap-siap aja tumbang. Biasanya gitu, apalagi kalau performanya udah 8, 9, atau bahkan 10, udah tim kita bakal tiba-tiba jadi blow on, tiba-tiba jadi oneng semua lah, udah depan gawang melenceng lah, ditangkep lah tembakannya, pokoknya nggak jelas banget lah. Intinya kiper harus dirotasi, intinya seperti itu. So, dan sekarang mari kita lihat highlight pertandingan antara Nico FC versus Hong Kong United, karena laga akan segera berlangsung, dan mari kita lihat gameplay pertandingannya, guys. Oke, dan pertandingan pun dimulai. Nah, karena berhubung ini laga penting, jadi saya langsung aktifin bonus latihan menyerang sejak menit awal. Tapi jujur, guys, main di leg kedua dengan posisi tertinggal agregat 4-1, bawa bonus latihan nyerang di angka 12 itu menurut saya terlalu kecil ya, guys ya, terlalu rendah. Ya, memang sih ada peningkat bonus latihan sebanyak +3, tapi saya rasa itu nggak cukup, guys, karena kemungkinan besar lawan juga aktifin bonus latihan yang jauh lebih tinggi, kemungkinan besar. Jadi saran saya sih buat kalian yang main di laga-laga penting ya, usahakan bonus latihan menyerang minimal di angka
14 atau lebih tinggi guys, minimal 14 kalau lawannya berat. Kalau lawannya biasa ya 12 kali 4 pun nggak apa-apa, tapi kalau lawannya berat banget usahakan minimal 14. Tapi karena nggak sempat naikin lagi, saya terpaksa langsung pakai bonus latihan menyerang sebesar 12 plus 3 dan fokus ke formasi serta taktik yang udah kita perbaiki tadi guys. Oke, dan pertandingan dimulai dan saya langsung aktifin bonus latihan nyerang. Memang cuma di angka 12 dan jujur itu agak riskan, apalagi kalau misalkan kita main di leg kedua seperti di laga sebelumnya guys ya. Posisi tertinggal agregat 4-1 tapi saya tetap jalanin karena formasi dan taktik udah saya optimalkan. Di awal laga Nico FC langsung main agresif, build up dari tengah ke kiri lancar banget sesuai fokus umpan yang udah saya arahkan. Gelandang serang aktif distribusiin bola dan penyerang sayap kiri yang punya mentalitas nyerang juga langsung bikin ancaman nyata. Gol pertama datang cepat, bikin tim lebih percaya diri. Setelah itu aliran bola makin stabil. Gelandang tengah nggak cuma bantu pertahan tapi juga aktif bantu serangan. Di babak pertama Nico FC kelihatan dominan banget, tapi saya tetap waspada karena Hong Kong United punya finishing yang sangat-sangat tajam. Masuk di babak kedua, lawan mulai tekan balik tim kita. Mereka sempat cetak gol dan bikin skor makin ketat guys. Tapi Nico FC gak panik. Ya, striker yang sebelumnya sering terisolasi sekarang lebih aktif terlibat. Dia dapat support dari gelandang serang dan juga dari pemain sayap kiri. Dan akhirnya dia bisa cetak gol tambahan untuk Nico FC di menit-menit akhir pertandingan. Dan Nico FC justru makin tajam banget guys. Serangan dari sisi kiri benar-benar jadi senjata utama dan tim tutup laga dengan kemenangan telak 7-3. Oke guys, jadi itu dia uji coba formasi dan taktik baru Nico FC. Hasilnya memang luar biasa, tapi saya nggak mau langsung euforia guys, karena di game ini menang besar itu bukan hal yang terlalu penting, tapi konsistensi main bagus yang menurut saya jauh lebih penting. Ya, saya lihat sih tim ini udah mulai stabil ya guys ya, lebih sinkron antar lini dan sekarang udah nggak panik lagi saat ditekan. Tapi ada satu PR besar seperti yang kita bahas tadi guys, yaitu lini belakang, terutama di posisi penjaga gawang. Saya rasa regenerasi kiper harus jadi prioritas utama Coach Nico deh. Bukan karena rating sih, tapi karena mentalitas dan konsentrasi di momen krusial yang sering banget terjadi. Dan saya harap sih setelah saya bantu atur formasinya Bang Nico, nanti Nico FC bisa sukses meraih gelar juara di akhir musim ini ya guys ya, mudah-mudahan. Dan saya harap juga teman-teman yang kebetulan nonton video ini, semoga di akhir musim nanti tim kalian bisa pulang membawa trofi. Nah, buat kalian yang suka analisis jujur kayak gini, jangan lupa like maupun subscribe dan tulis di kolom komentar menurut kalian Nico FC udah siap jadi tim juara atau masih butuh perbaikan di sektor lainnya. Coba dong ceritain pendapat kamu di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.